Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah event live streaming yang diadakan oleh pihak Marvel Studios beberapa jam yang lalu. Yang dimana gua tadi harusnya mau mengatakan live streaming untuk kalian, tapi gua udah tepar duluan pak ya. Tapi di video ini aku akan bahas mengenai beberapa case saja yang menurut gua punya potensi besar, karena ini skalanya sudah Avengers Doomsday yang bertemakan Multiversal War yang sangat besar banget cuy. Oke, seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. We give you the one person who could play Victor Von Doom. Tadi malam sampai subuh, Marvel Entertainment tiba-tiba mengumumkan hal ini ke semua berbagai macam sosial media mereka seperti YouTube, Instagram, dan juga Twitter, yang dimana ada sebuah montage footage yang memperlihatkan semua kursi para aktor untuk cast Avengers Doomsday yang dikabarkan akan mulai syuting hari ini, yang disutradarai oleh Russo Brothers, yang dimana mereka udah sukses mengerjakan semua project MCU di fase kedua sampai kepada fase ketiga di Infinity Saga lalu. Sebelumnya, di tahun lalu, Marvel Studios sudah mengenalkan hal ini kepada semua para fans bahwa Project Avengers ini, yang tadinya itu adalah Project Avengers The Kang Dynasty, sekarang berubah menjadi Avengers Doomsday, yang dimana mereka membawa kembali RDJ sebagai varian baru Doctor Doom. Nah, untuk kasus General Majors di sini, gue percaya dia pasti bakal kembali sebagai Kang the Conqueror. Berhubung kasusnya dia itu udah selesai dan dia udah bebas dari penjara. Jadi ya kemungkinan masih ada pertimbangan dari Marvel Studios untuk bawa kembali kisah Kang di MCU. Karena maaf, kisah Kang di MCU ini masih patah banget di Loki season kedua dan juga Ant-Man and the Wasp: Quantumania, yang dimana nasibnya sampai sekarang kita belum tahu. Apalagi Council of Kang sudah tunjukkan di bagian post credit scene-nya, tapi lagi-lagi masih belum ada perkembangan sama sekali untuk art story dari Kang the Conqueror yang satu ini ya. Jadi ya masih bisa masuk akal jikalau Kang masih terlibat di kisah perang Multiversal War ini dengan ancaman incursion dan juga perpatahan multiverse satu sama lain. Dan sekarang dari MCU mereka resmi mengumumkan semua cast-castnya untuk Avengers Doomsday saat ini. Tapi gua rasa mereka nggak mungkin reveal semuanya karena itu akan merusak semua ekspektasi para fans yang menunggu project yang satu ini coy. But ya, lagi-lagi ya, gue menemukan ada beberapa case yang dimana gue tercengang ketika melihat hasil video mereka. Siapa saja mereka? Yuk kita bahas semuanya satu persatu ya. Avengers! Assemble. Yang pertama adalah Kelsey Grammer sebagai Beast, yang dimana kemunculannya udah pernah hadir di film The Marvels di bagian post credit scene-nya ketika dia melawan Monica Rambeau dari Earth 616 MCU yang terdampar ke universe alternatif X-Men. Yang dimana sebelumnya Kelsey Grammer pernah memerankan karakter Beast dalam X-Men The Last Stand tahun 2006 dengan begitu sempurna. Jadi peran Beast sebagai ilmuwan cerdas dan juga anggota X-Men ini pasti akan punya dampak besar dalam mengkalkulasikan universe utama di MCU. Mengingat katanya mereka mengerjakan sebuah project Avengers vs X-Men setelah film Captain America Brave New World kemarin itu memberikan sebuah tease adanya perang besar antar multiverse menurut probabilitas dari The Leader. I hear you're quite an animal. Look who's talking. Yang kedua ada Anthony Mackie sebagai The New Captain America, yang dimana dia adalah kapten dari tim Avengers terbaru ini untuk menggantikan mendiang sahabatnya Steve Rogers yang pernah memimpin perang besar Endgame melawan Thanos pasca kejadian di Blip di tahun 2023, dan dimana hal ini merupakan sebuah bentukan dari perintah mantan presiden US yang bernama Thaddeus Talbot Ross yang perannya digantikan oleh Harrison Ford di bagian awal film Captain America Brave New
Newell di White House. Jadi intinya peran Sam Wilson sebagai Captain America yang terbaru ini akan memberikan sebuah inspirasi kepada generasi baru superhero di masa sekarang untuk melawan ancaman multiverse yang akan terjadi. Apalagi Sam untuk menambahkan peringatan dari The Leader tentang bahaya multiversal war tersebut. No, you can take me out with one punch. Well, I know you've done some terrible thing. Now's the time to prove it to the world. Besides, I wanted to make sure an old soldier was okay. Yang ketiga ada Tenoch Huerta sebagai Namor the Submariner, yang dimana perannya baru muncul di Black Panther Wakanda Forever sebagai villain, yang dimana terjadinya konflik antara Wakanda dan juga Talokan agar pencurian vibranium oleh sebagai besar negara yang ingin berebut kandungan logam tersebut untuk senjata baru mereka. Dengan adanya Namor di MCU ini akan menjadi sebuah aliansi yang bagus dan juga kuat untuk Avengers. Apalagi sekarang dia udah berjanji kepada pihak Wakanda untuk melindungi tanahnya dari invasi yang bisa mengancam keselamatan eksistensi timeline Marvel itu sendiri. Dan juga kekuatannya sangat seimbang sebagai Raja Talokan untuk menghadapi ancaman sekelas Doctor Doom versi RDJ yang satu ini. Yang keempat ada Patrick Stewart sebagai Professor X, yang sepertinya bisa jadi akan ada dua varian Professor X di Avengers Doomsday yang satu ini. Yang dimana pertama itu ada dari Earth 838 yang mungkin saja akan bangkit kembali. Yang kedua ada dari Earth alternatif di versi The Marvels yang wujudnya belum ditunjukkan sama sekali di project tersebut. Nah sebenarnya Patrick Stewart ini udah pernah menunjukkan penampilan cameo-nya sebagai Professor X hanya di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dari Earth 838, dan perannya cukup signifikan sampai kepada akhirnya dia dibunuh oleh Wanda Maximoff dengan kekuatan dream walking-nya. Jadi ya kalau gue punya teori ya mengenai Professor X, sementara ini dia kemungkinan akan menjadi titik kunci untuk bawa kembali X-Men menghadapi para anggota Avengers nanti. Dan gue percaya perannya tidak hanya sampai kepada Doomsday saja, tapi bisa menuju kepada Project Avengers Secret War sebagai bentuk final multiversal war nantinya. Tapi ya kalau bisa sih ya ajak juga aktor James McAvoy sebagai Professor X versi muda untuk bisa hadir sebagai varian di Avengers Doomsday, biar momennya seperti kayak di film X-Men Days of Future Past ketika mereka saling bertemu satu sama lain antara versi muda dan juga versi tuanya nih. Wow, gokil ya. Aduh, seneng banget gua. This chamber, you must guide America Chavez. Save the girl and get to the Book of Vishanti. I believe we can. We will see what kind of Doctor Strange you are. Yang kelima adalah Ian McKellen sebagai Magneto, yang dimana kita tahu ya bahwa Magneto ini gak pernah muncul di MCU sama sekali. Bahkan kemunculannya di film Deadpool and Wolverine hanya disebutkan namanya saja ya. Ya dimana hal ini terjadi karena aktornya Ian McKellen saat itu memilih untuk istirahat di dunia acting karena masalah usianya yang makin bertambah tua. Jadi kemungkinan peran Magneto di film itu akan dibantu oleh beberapa stuntman untuk menopang dirinya sebagai Magneto dalam beberapa adegan aksi yang begitu sadis dan juga begitu brutal ya, seperti zaman-zamannya X-Men trilogi dulu. Ingat cuy ya, umurnya udah 90-an pak. Jadi ya gue sebagai fans sangat bersyukur sih kalau misalkan si Ian McKellen ini masih kuat untuk berperan sebagai Magneto di film Avengers Doomsday mendatang, yang dimana ini laganya udah laga multiverse man. Wow, makin gokil nih. Dan kalau bisa lah ya MCU bisa mengundang si aktor mudanya yaitu Michael Fassbender sebagai Magneto versi muda cuy ya. Karena gue bisa melihat dari si Michael Fassbender, dia juga adalah aktor yang paling gokil kalau misalkan dia akan comeback sebagai Magneto di MCU yang satu ini ya. Mantap nih, gokil ya. Yang keenam adalah Tom Hiddleston sebagai God Loki, yang dimana pastinya Loki akan kembali sebagai pemegang kunci untuk timeline dan juga multiverse Marvel, yang dimana akhirnya itu muncul ketika itu akhir di projectnya Loki season kedua, yang dimana dia akhirnya memutuskan untuk berkorban sebagai He Who Remains yang baru dalam dimensi The End of Time atau akhir garis waktu, setelah dia berusaha untuk mengendalikan waktu dengan kekuatan time sleepingnya. Nah,
arc untuk Loki ini sebenarnya gue menambahkan sebuah teori dari para fans yang dimana sepertinya kekuatan Loki sebagai God Loki ini kemungkinan akan direbut oleh Dr. Doom untuk menggantikan dia sebagai God of Multiverse agar dia bisa mengembangkan semua rencana busuknya terhadap semua timeline yang ada pada multiverse Marvel. Jadi entah kenapa ya gue bisa memberikan kesimpulan kalau sepertinya Loki akan tewas di Project Avengers Doomsday dan juga Secret Wars, mengingat semua kekuatannya akan direbut paksa oleh Dr. Doom yang haus akan kekuasaan sebagai seorang dewa seperti pada versi arc komiknya. Well, untuk hal ini akan kita pikirkan lagi ya kalau misalkan Loki itu akan tumbang di Avengers Doomsday mendatang. I went back. I thought I could fix the loom. There's a hope that you can replace that thing. I know what kind of god I need to be. For all of us. Yang ketujuh, Alan Cumming sebagai Nightcrawler yang dimana dia merupakan mutant yang bisa melakukan teleportasi dan dia cuma hadir di film X-Men 2 tahun 2003 ketika pikirannya dimanipulasi oleh William Stryker untuk menyerang White House dan juga memfitnah X-Men adalah pelakunya. Well, jujur ya, gue sebagai fans X-Men, gue suka banget dengan karakter Nightcrawler yang satu ini. Apalagi perannya kembali dimainkan oleh Alan Cumming. Karena gue suka dari logatnya, wajah seramnya, senyumnya, dan juga aksi di film kedua X-Men itu. Jadi ada sebuah daya tarik mengenai gue sebagai fans yang suka banget dengan tokoh Nightcrawler yang satu ini. Ketimbang versi mudanya yang mohon maaf jelek banget ya di film X-Men Apocalypse dan juga Dark Phoenix kemarin. Tapi perannya sebagai Nightcrawler ini pastinya gue sebagai fans akan mendukung banget sih ya. Apalagi dia udah nggak pernah muncul di MCU itu selama 20 tahun lebih pak. Jadi ya dia sebagai aktor cuman main di film X-Men kedua doang. Jadi ya saya banget sih ya. Tapi so far gue sebagai fans Marvel gue cukup mengharapkan mengenai kemunculan dia sebagai Nightcrawler akan tampil di Project Avengers Doomsday yang satu ini cuy. Anjay, semua aktor lamanya dari zaman-zamannya Marvel Fox akan kembali semua cuy. Gokil. You remember? Nothing. I was here. Hello. I didn't mean to snoop. Yang kedelapan adalah Rebecca Romijn Jean sebagai Mystique, yang dimana ini adalah Mystique versi original yang pernah tampil di X-Men tahun 2000 sampai kepada X-Men The Last Stand alias X-Men Trilogy Original. Karena ketika Mystique tampil di filmnya X-Men The First Class sampai kepada Dark Phoenix, perannya udah resmi di-cast oleh aktris yang bernama Jennifer Lawrence, yang dimana pastinya perannya akan menjadi sidekick bagi Magneto dalam kelompok Brotherhood of Mutant untuk menghadapi ancaman terbesar multiverse oleh Dr. Doom versi RDJ yang satu ini. Tapi ya lagi-lagi gue sebagai fans entah kenapa ya gue lebih suka versi dia ketimbang versinya Jennifer Lawrence, karena aura dia sebagai musuh itu lebih mengerikan dan juga lebih mengintimidasi dikarenakan memang perannya sebagai villain di X-Men Trilogy dulu ya. Makanya gue sebagai fans berharap bahwa kemungkinan dia bisa kembali memerankan Mystique ke arah yang jauh lebih sadis dan juga lebih brutal men. Wow, gokil nih. There's a problem. Yang kesembilan adalah James Marsden sebagai Cyclops, yang dimana akhirnya rumor mengenai dia tampil di Avengers Doomsday itu akhirnya terjawab sudah di video ini ya, yang dimana aktornya sempat mengelak kalau dia akan kembali sebagai Cyclops di film Deadpool and Wolverine. Tapi ternyata perannya dipersiapkan ke sebuah project yang jauh lebih besar ya, yaitu pada Project Avengers Doomsday yang satu ini. Tapi entah ya bagaimana perannya, karena emang Cyclops di versinya James Marsden itu lebih berbeda dari versi komiknya, yang dimana seharusnya itu adalah pemimpin bagi tim X-Men di versi komik, sedangkan leadernya di versi Marvel Fox itu adalah Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman yang satu ini ya. Jadi ya untuk Cyclops versi Marsden ini gue berharap dia akan pakai kostum komik akuratnya dengan kostum biru dan juga sempak kuningnya sih ya. Waduh, makin gokil nih. Yang ke-10 adalah Channing Tatum sebagai Gambit, yang dimana pastinya dia akan kembali ke Project Avengers Doomsday, mengingat
perannya sebagai Gambit di film Deadpool and Wolverine kemarin mendapatkan pujian yang begitu besar dari para fans, sehingga akhirnya MCU memutuskan untuk mengangkat dia sebagai Gambit kembali ke project MCU yang jauh lebih besar, yaitu pada project Avengers Doomsday yang satu ini. Apalagi Gambit di versi MCU ini udah mengetahui multiverse itu apa semenjak dia udah tinggal di dimensi The Void sejak lahir. Maka dari itu perannya sangat dibutuhkan untuk membantu Avengers dalam memahami konsep dasar multiverse yang satu ini cuy. Boom. Some motherfuckers still trying to ice skate up here. Yang ke-11, Pedro Pascal sebagai Mr. Fantastic. Yang dimana dia akhirnya juga anggota tim Fantastic Four-nya juga akan kembali ke Project Avengers Doomsday yang satu ini, seperti ada Vanessa Kirby, Joseph Quinn, dan juga Ebon Moss-Backrack. Yang dimana mereka semua resmi juga akan kembali ke Project Avengers Doomsday. Yang dimana kita bisa melihat bagaimanakah posisi duduknya si Pedro Pascal ini yang berada di sebelahnya Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom, yang dimana ini adalah sebuah petunjuk besar bahwa sepertinya RDJ akan mendebutnya di film The Fantastic Four First Steps sebagai cameo terlebih dahulu untuk building up tokonya dan juga building up penokohan ceritanya. Baru setelah itu dia akan debut penuh di film Avengers Doomsday mendatang, yang dimana hal ini udah membuktikan kepada semua para fans bahwa Pedro Pascal untuk melakukan hubungan diskusi dengan RDJ selama ini, karena aktornya sempat membantah rumor yang satu ini ketika dia di-review oleh sebuah media di sebuah acara Comic Con kemarin cuy ya. Waduh, jadi kayaknya ya bisa gua pastikan kemungkinan ya RDJ akan tampil perdana di Fantastic Four First Steps mendatang, mungkin di bagian post creditsnya atau mungkin di bagian after creditsnya, untuk menunjuk jembatan kepada proyeknya Avengers Doomsday mendatang cuy ya. Karena seperti kalian tahu bahwa Fantastic Four dan juga Doctor Doom itu gak bisa dipisahkan dalam sebuah plot ceritanya, karena memang mereka berdua itu udah punya satu paket dalam sebuah plot cerita untuk film Fantastic Four yang satu ini cuy. Wow, gokil nih ya. Oke, gue sebagai fans MCU makin suka mengenai semua cast-castnya, dan gue berharap ya mengenai semua beberapa cast seperti Tom Holland ataupun Jonathan Majors ataupun Hugh Jackman, Ryan Reynolds, mereka semua belum di-reveal ke project yang satu ini. Tapi gue percaya pasti mereka bakal muncul ke project Avengers Doomsday mendatang. Apalagi cuy ya, kita tuh mendapatkan sebuah bocoran di film Deadpool and Wolverine, yang dimana Deadpool akan tewas di pangkuan Thor di peperangan besar Avengers Doomsday mendatang cuy. Waduh, gila kali ya. Well, untuk hal ini akan kita bahas di video berikutnya. Oke, mantap cuy. Kok hilang? Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu saja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan coba buat follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.